Itulah kenapa kematian orang munafik itu disebut dengan hadarah. Hadarah, kematian yang sangat berat dan sulit. Ya, kematian orang saleh seperti Nabi Yakub, kematian yang mudah dan ringan. Itu kenapa disebut hadarah. Tapi kematian orang yang lalai itu berat, tapi beratnya tidak terlalu berat, maka didatangkan dengan bentuk kata ja'ah. Di sini ada pesan, bila Anda maksimal berbuat baik, kematian Anda akan ringan, dan Anda tinggal saja berpesan yang baik-baik kepada orang yang akan ditinggalkan. Bila Anda lalai berbuat baik, Anda akan menyesal, kematian Anda akan terasa berat, dan Anda akan meminta untuk dikembalikan menjemput amal yang Anda lalaikan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas 3 surat. Pertama surat Al-Baqarah 133, yang kedua surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, dan yang ketiga surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Ketiga ayat ini berbicara tentang datangnya kematian kepada seseorang. Tetapi datangnya kematian itu pilihan katanya berbeda oleh Allah. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'quba al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ataukah kamu menyaksikan ketika datang kematian kepada Nabi Yakub, maka Nabi Yakub berkata, apa yang akan kalian sembah sepeninggal saya nanti? Di sini Nabi Yakub berpesan kepada anaknya tentang agama anaknya saat kematian mendatanginya. Tapi ketika kematian mendatangi Nabi Yakub, maka pilihan katanya hadara. Iz hadara Ya'qubal mautu. Ketika kematian mendatangi Yakub. Kalau kita baca surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika kematian mendatangi seseorang di antara kamu, lalu dia berkata, ya Tuhan, pulangkan saya, karena saya ingin menambah amal-amal yang dulu saya tinggalkan. Di surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 ini, datangnya kematian kepada seseorang, yang seseorang itu meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia setelah matinya, maka datangnya kematian itu diungkapkan dengan pilihan kata ja'a. Ja'a ahadakumul maut, ja'a. Kalau kita baca surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, kata Allah, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah kamu sebelum datang kematian kepadamu. Ketika itu manusia berkata, ya Tuhan, tundalah mati saya, karena saya ingin bersedekah dan menjadi orang saleh. Di ayat ini, Al-Munafikun, ayat yang ke-10, datangnya kematian, pilihan katanya adalah ata atau yati. Ketiga ayat ini berbicara tentang datangnya kematian kepada seseorang. Tapi kematian yang mendatangi orang, itu ternyata katanya berbeda. Berbeda katanya. Nabi Yakub datang kematian kepadanya hadara.
Ya'qub al-maut. Orang yang tadi minta kembali ke dunia kerana dia dulu lalai mengerjakan amal-amal saleh, supaya dia bisa menjemput amal-amal yang dulu dia tinggalkan kerana lalainya itu, maka digunakan ja'a. Tapi orang munafik yang dulu dia disuruh berinfak tidak mau, banyak alasan ketika diajak berbuat baik, maka dia datang kematiannya dalam bentuk ya'ti atau ata. Apa bedanya? Hadara, ja'a, dan ya'ti. Hadara itu datang menyampaikan sesuatu. Itu hadara. Hadara itu datang menyampaikan sesuatu. Kalau saya datang untuk menyampaikan sesuatu, maka katanya hadara. Itu kenapa ketika Nabi Ya'qub datang kematiannya, dia menyampaikan sesuatu kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Anaknya menjawab, kami menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapak moyangmu, Allah yang Tuhan yang satu. Kalau dia datang memberi sesuatu, maka digunakan kata ata. Jadi kalau orang datang memberikan sesuatu, datang untuk memberi sesuatu, maka ata. Itu kenapa zakat disebut atuz zakah, karena itu pemberian yang diantarkan kepada penerima. Makanya atuz zakah, yu'tuna zakah, atuz zakah, karena datang memberi sesuatu, bahasa Arabnya ata. Karena itu di Al-Munafikun tadi, ketika dia datang ketika datang kematian kepadanya dan dia hendak bersedekah, maka ya'ti min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ya'ti karena konteksnya orang ini ingin bersedekah, ingin memberi. Maka ya'ti. Jadi ya'ti itu datang untuk memberi. Kalau ja'a datang untuk meminta. Jadi kalau saya datang untuk meminta sesuatu, maka datang itu disebut ja'a. Itu kenapa tadi di Al-Mu'minun, ayat yang ke-99, ketika manusia meminta dikembalikan ke dunia untuk menjemput amal saleh, maka datang kematiannya disebut ja'a ahadakumul maut. Datang kematian kepadanya. Ini bedanya ya. Hadara datang untuk menyampaikan sesuatu. Ja'a datang untuk meminta sesuatu. Dan ata datang untuk memberikan sesuatu. Di sisi lain, kalau kita perhatikan maknanya, pemakaiannya dalam konteks, hadara itu datang yang paling mudah. Ja'a datang dalam bentuk kesulitan yang sedang. Dan ata datang dalam bentuk kesulitan yang berat. Kenapa kematian Nabi Ya'qub hadarah? Karena Nabi Ya'qub orang saleh, Nabi yang saleh, hamba Allah yang saleh, maka datangnya kematian dalam bentuk yang paling mudah karena dia orang saleh. Maka kematian mendatangi dia dalam rupa yang sangat ringan dan mudah. Maka hadara Ya'qub al-maut. Ketika ada orang lalai dalam kebaikan-kebaikan, dia berbuat baik, tapi tidak maksimal, lalai. Makanya dia berkata, la'an li'a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput amal yang saya tinggalkan, berarti dia lalai. Maka kematiannya ja'a. Ini kematian yang sulit, tapi tingkat kesulitannya menengah. Bagi mereka yang lalai beribadah, maka matinya akan sulit, tapi tingkat kesulitannya masih menengah. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik datang kematiannya ya'ti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Karena orang munafik ini kikir. Orang munafik ini tidak mau berbuat baik. Bagi mereka yang enggan berbuat baik, yang menolak kebaikan-kebaikan, kematiannya akan datang dalam rupa yang sangat berat. Itu kenapa orang munafik itu kata Allah di surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang-orang munafik itu ketika matinya, malaikat menampar-nampar wajahnya. Matinya berat.
Itulah kenapa kematian orang munafik itu disebut dengan hadarah. Hadarah, kematian yang sangat berat dan sulit. Ya, kematian orang saleh seperti Nabi Yakub, kematian yang mudah dan ringan. Itu kenapa disebut hadarah. Tapi kematian orang yang lalai itu berat, tapi beratnya tidak terlalu berat, maka didatangkan dengan bentuk kata ja'ah. Di sini ada pesan, bila Anda maksimal berbuat baik, kematian Anda akan ringan, dan Anda tinggal saja berpesan yang baik-baik kepada orang yang akan ditinggalkan. Bila Anda lalai berbuat baik, Anda akan menyesal, kematian Anda akan terasa berat, dan Anda akan meminta untuk dikembalikan menjemput amal yang Anda lalaikan. Dan bila Anda menolak kebaikan-kebaikan selama di dunia, maka kematian Anda akan sangat berat, dan Anda ingin untuk berbuat yang terbaik, memberikan semua harta Anda untuk mengganti kebaikan yang tidak Anda lakukan ketika di dunia. Itulah alasannya kenapa kedatangnya kematian itu berbeda pilihan katanya. Ada kalanya hadarah seperti Nabi Yakub, ada kalanya ja'a untuk orang yang lalai dari kebaikan, dan ada kalanya ata untuk mereka yang menolak kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kematian mendatangi kita seperti yang mendatangi Nabi Yakub, hadara Yakub al-maut, dan berlindung dari kematian seperti orang yang lalai dan orang munafik yang sakit, yang sangat payah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.